Nah, hari ini kita akan membahas fungsi transenden yang pertama, yaitu ada fungsi logaritma asli. Nah, fungsi logaritma asli itu sebenarnya kayak fungsi log gitu ya, fungsi log. Tetapi kalau log itu biasanya bilangan pokoknya 10, kalau logaritma asli itu bilangan pokoknya E atau natural number. Fungsi logaritma asli itu dituliskan ln bacanya, didefinisikan sebagai ln x itu sama dengan integral dari 1 sampai x seperti dt untuk x lebih besar dari 0. Nah, sebenarnya ln itu nanti untuk mendefinisikan integral seperti dt ya, karena kita kan nggak ada ya. Kalau kita pakai sifat integral yang perpangkatan kan nggak terdefinisi. Nah, maka kita definisikan ln x itu sama dengan integral dari 1 per t dt, di mana batasnya itu dari 1 sampai ke x. Dengan teorema dasar kalkulus 2 diperoleh bahwa turunan dari ln x yaitu atau turunan dari integral seperti dt sama dengan seperti x. Ya, itu ya. Jadi kalau tadi integralnya seperti itu ln x ya, berarti sekarang kita balik aja gitu ya. Turunan dari ln x itu maka dia hasilnya sama dengan seper x. Nah, itu ingat-ingat. Lalu ada ini secara umumnya ya. Jadi secara umum itu kita gunakan aturan rantai kan. Sebenarnya kita tinggal gunakan aturan rantai. Berarti kalau turunan dari ln U gitu ya, turunan dari ln U ya tadi tinggal seper U gitu ya. Tapi masih dikali sama du dx, turunan U terhadap x ini maksudnya dia aturan rantai. Oke, contohnya kita punya ln sin 4x plus 2 gitu ya. Nah, maka turunan dari ln sin 4x plus 2 ya berarti tinggal integral dari ln tadi seper ya. Nah, maka ini tinggal 1 per sin 4x plus 2. Nah, terus dikali sama turunan dari sin 4x plus 2. Nah, bisa kita tuliskan sepersin. Oh ini, kita ubah dulu ya. Turunan dari sin itu sama dengan apa? Cos ya. Maka cos. Maka ini kalau kita jabarkan kan jadi sin cos per sin ya atau cot. Oke, coba saya jabarkan. Ini turunan dari ini tadi sepersin ya, karena kita tadi kan punya fungsi fx sama dengan ln sin 4x plus 2. Nah, maka turunannya ya berarti tinggal 1 per sin 4x plus 2. Terus kita kali sama turunan dari ini ya, turunan dari sin itu sama dengan cos. Maka ini jadi cos 4x plus 2. Terus jangan lupa masih dikali sama turunan 4x plus 2, aturan rantai kita. Ini turunan ini 4 ya. Maka kalau kita jabarkan jadi 4 kali cos per sin, cos bentuk kot tangan. Kot tangan dari 4x plus 2. Oke, itu hasilnya turunannya berarti 4 kot 4x plus 2. Oke, kalau sudah kita lanjut. Ln. Nah, kalau kita punya Y sama dengan ln harga mutlak X gitu ya. Maka ya kita kembalikan lagi ke definisi ya. Masih ingat kan kalau definisi dari harga mutlak itu dia akan tetap jadi X jika X-nya positif dan dia jadi min X jika X-nya negatif. Nah, maka dari sini kita dapat ya Y itu akan sama dengan ln X, maka Y aksennya sama dengan 1 per X. Demikian juga kalau kita punya Y sama dengan ln min X, gitu ya.
Y sama dengan len min X, maka Y aksennya sama dengan ya seper min X gitu kan. Tapi masih dikali sama min 1 atau seper X. Nah, dari sini kita dapat kalau turunan dari len X itu turunan dari harga mutlak len X sama dengan 1 per X. Nah, dari sini diperoleh kalau integral dari seper X dx sama dengan len X plus C. Nah, ini ya perlu diperhatikan juga. Integral dari 1 per X itu len harga mutlak X. Ya. Jadi, tepatnya ini tuh harus kita harga mutlak. Nah, ini di harga mutlak. Ini bukan hanya len X gitu ya. Integral seper X itu bukan hanya len X, tapi len harga mutlak X. Ini harus positif. Oke, sifat len. Nah, sifat len ya sebenarnya hampir sama kayak sifat log ya. Karena len itu kan sama aja log. Yang pertama len 1, 0. Ya. Lalu yang kedua, len A kali B sama len A plus len B. Itu ya sama. Sifat logaritma kalau samanya di jumlah. Kalau dibagi samanya dikurang. Maka len A min len B. Yang pertama ada len A pangkat R sama dengan R kali len A. Pangkatnya bisa pindah ke depan. Oke, ini sifat-sifat len kita sudah ada dan yang pokok tadi ya harus diingat-ingat kita punya fungsi logaritma asli, yaitu tadi turunan dari len X itu sama dengan 1 per X. Maka kebalikannya integral dari seper X itu sama dengan len harga mutlak X. Nah, misalkan ini kita punya untuk integral dari X kuadrat per X pangkat 3 plus 2 dx. Nah, kita gunakan integral substitusi ya. Ini kita misalkan U sama dengan X pangkat 3 plus 2. Maka kita dapat du per dx-nya gitu ya. Du per dx-nya sama dengan 3x kuadrat atau du sama dengan 3x kuadrat dx. Maka bisa kita tuliskan integral dari x kuadrat per x pangkat 3 plus 2 dx itu sama dengan kita ganti gitu ya. Kita ganti x pangkat 3 plus 2-nya kan jadi u ya kan. Maka ini jadi seper u. Terus x kuadratnya nggak usah diganti, tetap x kuadrat. Terus du tadi bisa kita ganti, atau dx ini dx ini bisa kita ganti pakai du per 3x kuadrat. Maka ini dicoret. Maka sama aja integral dari sepertiga kali seper u. Maka tinggal integral dari seper u len u. Maka sepertiga len u plus c. Atau bisa kita jadi sepertiga len X pangkat 3 plus 2. Kita kembalikan lagi U-nya. Sehingga integral dari 0 sampai 4, nah berarti tinggal kita substitusikan 0 sampai 4. Kalau kita substitusikan 4, kita dapat 66. Kalau kita substitusikan 0, dapatnya 2. Maka len 66 min len 2. Dikurang, ya tadi ingat ya. Kalau dikurang itu sama ya dibagi. Maka 66 per 2, 33. Maka hasilnya sama sepertiga len 33. Nah ini untuk contoh yang len penggunaan tadi ya integral dari bentuk seper X itu sama dengan len X. Nah sekarang grafiknya apa? Grafik fungsi logaritma asli. Oke, kita punya tadi fx sama dengan len x itu tadi kalau secara definisi ya. Len x tadi kan sama aja integral dari seperti dt ya. Nah, maka ini jelas nilainya itu selalu positif. Ya, len atau dia itu logaritma. Logaritma itu kan nggak mungkin nilainya negatif, ya kan? Nah, maka di sini X-nya selalu positif. Terus F aksen itu turunannya seper X gitu ya, seper X. Nah, seper X juga selalu positif gitu ya.
Karena X-nya tadi selalu positif. Karena ya ada ln X. Ln itu kan nggak mungkin negatif ya kan. Nggak ada kan ln negatif 3 atau log negatif 3. Log negatif 8 kan nggak ada. X ini selalu positif gitu. Nah, maka F aksennya seper X dan X ini selalu positif ya. X itu selalu positif. Nah, maka ini jelas F aksennya positif. Lalu yang ke, oh ya, ini kan nanti buat menggambar ya, buat menggambar. Selalu turunan pertamanya selalu positif, artinya dia monoton naik. Nah, dia selalu monoton naik. Selanjutnya turunan kedua min seper X kuadrat ini selalu negatif, ya kan? Karena ini seper X kuadrat kan positif, ada minusnya selalu negatif. Nah, turunan keduanya negatif, artinya dia cekung ke bawah. Nah, ini kalau lupa diingat-ingat lagi di sifat di aplikasi turunan ya. Di aplikasi turunan itu kalau dia turunan keduanya itu negatif, cekung ke bawah. Kalau positif, cekung ke atas. Terus F1 sama dengan 0 ya. Kalau kita substitusikan ln 1 tadi kan 0. Nah, sekarang kalau kita gambarkan, yang pertama tadi dia melewati 1,1 gitu ya. Dia harus melewati 1,1 di sini, 1,0. Nah, terus dia cekung ke bawah, ya kan? Cekung ke bawah. Terus dia tadi selalu monoton naik. Nah, maka dia gambarnya kita seperti ini. Monoton naik, melewati 1,0 dan dia cekung ke bawah. Oke, itu yang fungsi transenden yang pertama. Ada logaritma asli. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kita lanjutkan ke fungsi transenden yang kedua, yaitu fungsi eksponen asli. Nah, karena tadi kita punya turunan dari ln X itu sama dengan seper X. Nah, untuk X lebih besar dari 0, maka fungsi logaritma asli itu monoton murni. Sehingga mempunyai inverse. Inverse dari fungsi logaritma asli disebut fungsi eksponen asli dengan notasi EXP. Jadi berlaku hubungan Y sama dengan EXPX, maka X sama dengan ln Y. Oke, di awal, di subbab 8.1 itu kita sudah pernah membahas bagaimana fungsi itu memiliki inverse, gitu kan. Salah satu syarat mempunyai inverse apa? Dia monoton murni, bisa monoton naik atau monoton turun. Nah, kita tadi punya fungsi ln gitu ya. Fungsi ln X itu kalau kita turunkan dia sama dengan 1/X. Ln X kita turunkan jadi 1/X, jelas ini nilainya selalu positif. Karena X itu positif tadi ya. Karena supaya ln itu terdefinisi, maka kan X-nya harus positif. Nah, maka ini 1/X ini juga positif. Maka jelas turunan dari ln X itu 1/X. Nah, artinya apa? Artinya ln X itu kalau kita gambar dia monoton murni. Nah, pakai definisi di awal, teorema di awal, kalau dia itu monoton murni, maka dia punya inverse. Nah, inverse-nya itu apa? Inverse-nya itu kita misalkan sebagai fungsi eksponen asli. Nah, kita simbolkan EXP atau E pangkat juga boleh. Nah, maka berlaku hubungan tadi ya saling inverse ya, maka Y sama dengan E eksponen X, maka X itu sama dengan ln Y. Y sama dengan XPX, X itu sama dengan ln Y. Ini sifat karena dia tadi saling inverse. Lanjut. Di sini didapat Y itu sama dengan EXP ln Y dan X sama dengan ln EXPX. Bilangan E adalah bilangan real positif yang bersifat ln E sama dengan 1. Dari sifat 4, fungsi logaritma diperoleh E pangkat R sama dengan EXP ln E pangkat R sama dengan
EXP R ln E atau EXPR. Maka EXPX sama dengan E pangkat X. Ya, jadi cuma ini penulisannya aja ya. Dari sifat-sifat tadi yang kita turunkan. EXPX gitu ya. EXPX itu bisa kita tuliskan sebagai E pangkat X. Jadi kebalikan dari fungsi ln X itu tadi EXPX atau bisa kita tuliskan jadi E pangkat X. Nah, sekarang turunannya gimana gitu ya? Turunannya gimana? Dan integral dari E pangkat X tadi. Nah, ini sebenarnya kita gunakan hubungan ya, turunan dari fungsi yang saling inverse. Kalau kita punya Y sama dengan E pangkat X, nah, maka tadi kita dapat X sama dengan ln Y. Nah, tadi hubungan yang saling inverse tadi ya. Lalu X sama dengan ln Y itu kalau kita turunkan dx per dy, nah itu sama dengan seper Y ya, jelas. Integral turunan dari ln X tadi seper Y. Lalu dari sini kita dapat berarti kalau gitu dy dx gitu ya. Dy dx itu pakai sifat yang awal pernah kita bahas ya. Dy dx sama dengan 1 per dx dy. Berarti sama dengan dx dy turunan x terhadap y gitu ya, turunan x terhadap y, maka dia hasilnya sama dengan y. Nah, atau y itu sendiri apa? Y sendiri itu E pangkat X. Nah, maka ini kesimpulannya. Y sama dengan E pangkat X, maka turunannya dy dx-nya itu juga E pangkat X. Nah, ini ya yang penting bahwa turunan dari E pangkat X itu tetap E pangkat X. Turunan E pangkat U ya tetap E pangkat U, tetapi dikali sama U aksen. Ini terkait aturan rantai. Sehingga integral dari E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus C. Nah, demikian juga ya, berarti sama turunan dari E pangkat X tetap E pangkat X, integral dari E pangkat X juga tetap E pangkat X. Nah, sekarang grafiknya ya. Grafiknya sebenarnya gampang saja. Tadi kan kita sudah punya grafik logaritma asli ya. Logaritma asli sama eksponen asli itu kan dia cuma saling inverse. Kalau saling inverse itu grafiknya tinggal simetri terhadap Y sama dengan adik. Ini sesuai sifat yang pertama pernah kita bahas. Nah ini, maka ini yang fungsi Y sama dan X tadi, maka EX, PX grafiknya seperti ini. Oke. Contoh, turunan dari E pangkat 3X ln X ya. Ini coba ada contoh turunan dari E pangkat atau EXP 3X ln X. Nah, turunan E pangkat tadi gampang aja gitu ya. Turunan E pangkat itu tetap jadi E pangkat gitu ya. Turunan E pangkat tetap jadi E pangkat. Tapi masih dikali sama turunan dari pangkatnya tadi atau U kalau di sini turunan dari 3X ln X. Nah, sekarang tinggal kita turunkan 3X ln X. 3X ln X ya berarti karena ini perkalian kita gunakan aturan perkalian U aksen V plus UV aksen. U aksen berarti ini 3. U aksen V, V-nya berarti tetap ln X ya. Ditambah UV aksen. Berarti ini 3X ya kan. 3X dikali turunan dari ln X itu seper X. Nah, maka X-nya jadi hilang. Ini jadi 3X dikali sama seper X. X-nya hilang, berarti tinggal 3. Oke. Dapat ya bahwa turunan dari E pangkat 3X ln X itu sama dengan E pangkat 3X ln X dikali 3 ln X ditambah 3. Oke, contoh selanjutnya. Integral dari E pangkat 3 per X kuadrat. Nah, ini pasti pakai permisalan juga.
kita misalkan U sama dengan 3 per X. Nah, kita misalkan U sama dengan 3 per X. Maka DU per DX-nya atau DU sama dengan min 3 per X kuadrat. Jadi biasa ya turunan dari 1 per X ya. Turunan dari 1 per X itu min 1 per X kuadrat. Nih. Maka kita dapat 1 per X kuadrat DX itu sama dengan min 1/3 DU. Ya, kita dapat ini dari sini ya. Min 1/3 1 per X kuadrat DX itu sama dengan min 1/3 DU. Nah, maka bisa kita substitusikan ke bentuk ini, integral dari E pangkat U, ya kan? Ini jadi E pangkat U. Terus 1 per X kuadrat DX tadi bisa kita ganti pakai ini. Min 1/3 DU. Ini min 1/3 DU. Sama dengan min 1/3 E pangkat U plus C. Ya kan, tinggal diintegralkan ya. Min 1/3 karena konstanta tetap min 1/3. E pangkat U integralnya tetap E pangkat U plus C. Kita kembalikan lagi U-nya tadi apa? 3 per X. Maka kita dapat min 1/3 E pangkat 3 per X plus C. Nah, ini contoh untuk integral dari E pangkat X. Nah, sekarang penggunaan fungsi logaritma dan eksponen asli. Yang pertama untuk menghitung turunan fungsi berpangkat fungsi. Nah, coba ini. Menghitung fungsi yang pangkatnya fungsi. Nah, itu ya, penggunaan fungsi logaritma. Misal nih, kita punya fx sama dengan gx pangkat hx. Jadi fungsi gx dipangkatkan hx. Bagaimana turunannya gitu ya? Sudah fungsi, terus dipangkatkan fungsi. Maka caranya kita lenkan gitu ya. Kita lenkan kedua ruas. Maka ini len, ini dilenkan. Nah, kalau len, kan len gx pangkat hx ya. Sifat pangkat itu kan bisa pindah ke depan kalau len ya, atau logaritma pindah ke depan. Maka kita dapat len fx sama dengan hx len gx. Lalu diturunkan gitu ya. Dx dari len fx sama dengan dx dari hx kali len gx. Nah, tinggal diturunkan saja. Turunan dari len fx itu sama dengan 1 per fx. Nah, 1 per fx. Tapi jangan lupa masih dikali sama f aksen. Nah, terus ya ini kita pakai aturan perkalian ya. U aksen V. Berarti H aksen kali V. V-nya len gx ditambah U V aksen. U-nya itu hx. V aksennya berarti turunan dari gx itu 1 per gx. Turunan dari len gx itu 1 per gx dikali g aksen. Oke, maka kita dapatkan tujuan kita nyari f aksen gitu ya. Nah, maka dapat ini rumusnya. F aksen itu bisa kita peroleh dari ini. H aksen len gx ditambah hx per gx kali g aksen x dikali sama fx. Nah, ini sifat bagaimana turunan dari fungsi yang dipangkatkan oleh fungsi. Contoh, nah sebenarnya ini ya rumus ini nggak harus dihafal juga. Gitu. Yang penting kamu tahu konsepnya gitu ya, tahu konsep rumus itu tadi dari mana gitu yang penting. Jadi sederhana sifatnya tadi sebenarnya tinggal kedua ruas dilenkan terus diturunkan. Nah, maka untuk mengerjakan soal ini contoh fx sama dengan sin x 4x. Sin x di pangkatan 4x, sin x itu fungsi, 4x juga dia fungsi. Maka kita ubah dulu dengan melogaritmakan kedua ruas gitu ya. Maka kita dapat len fx sama dengan len dari sin x pangkat 4x. 4x-nya terus pindah ke depan. Ya, jadi 4x len sin x. Nah, setelah itu turunkan kedua ruas.
Nah, turunkan kedua ruas, turunan dari ln fx, ya ini turunan dari ln fx sama dengan seper fx ya. Seper fx dikali f aksen x sama dengan, nah yang ini u aksen v plus uv aksen. 4x turunannya 4, ini tetap ln sin x ditambah uv aksen, u-nya itu 4x. Nah, terus turunan dari sin x, turunan dari ln sin x gitu ya. Turunan dari ln sin x itu sama dengan seper sin x. Terus jangan lupa masih dikali sama turunan sin x itu cos x. Maka bisa kita tuh jadi 4 ln sin x ditambah 4 x cot x. Nah, tapi ini tadi f aksen per fx gitu ya. Kalau f aksen saja berarti ini dikali sama fx. Nah, dikali sama fx atau fx kita tadi sama dengan sin x 4x. Nah, itu terakhir diperoleh hasilnya ya. Yaitu 4 ln sin x ditambah 4x cot x kali sin x pangkat 4x. Nah, jadi yang penting paham konsepnya ya. Jadi jangan dihafal rumusnya. Yang penting paham konsepnya. Tadi tinggal kita ln-kan kedua ruas, terus kita turunkan. Oke, gitu. Lalu, nah ini ada beberapa contoh. Nanti silakan buat latihan. Ya. Ini yang pertama ada 1 sampai 13. Ini yang kedua ya. Ada 1 sampai 9. Ini ada juga yang bentuk yang gede, yang limit tak hingga ya. Oke, silahkan kalau ada yang bertanya sampai di sini. Kita lanjutkan ke fungsi eksponen umum. Nah, kalau tadi itu eksponennya itu E pangkat tadi ya, E pangkat atau EXP. Nah, sekarang bagaimana kalau dia umum? Umum itu artinya apa? Ini bilangan pokoknya. Jadi kalau E sekarang itu A gitu. Dengan A itu bilangan positif. Nah, ini disebut sebagai fungsi eksponen umum. Ini A-nya tapi positif ya. A-nya itu positif, X-nya elemen real. Nah, jadi A pangkat X itu akan sama dengan E pangkat X ln A. Ya. Ini sebenarnya nanti kan tujuan kita mau cari ya. Turunan dari A pangkat X itu apa sih? Turunan dari integral dari A pangkat X itu apa? Gitu. Nah, ini caranya kita misalkan kita definisikan gitu. A pangkat X itu kan sama aja E pangkat X ln A, ya kan? Ini X-nya kan bisa kita pindah ke belakang. Jadi E pangkat ln itu kan dia habis ya. Jadi A pangkat X juga ini. Nah, kalau sudah kita turunan dan integralnya. Nah, sekarang turunannya dulu. Turunan dari A pangkat X itu sama dengan turunan dari E pangkat X ln A. Ini tadi sesuai definisinya kita ya. Nah, sama dengan, tinggal kita gunakan sifatnya gitu ya. E pangkat X ln A turunan jadi turunan dari E pangkat kan tetap E pangkat ya. Jadi tetap jadi E pangkat X ln A. Tapi masih dikali sama turunan dari X ln A, ya kan? Turunan dari X ln A apa? Ya jadi ln A gitu ya, ln A. Nah, E pangkat X ln A tadi kan dia sama aja F A pangkat X. Maka ini kita ganti A pangkat X. A pangkat X ln A. Maka kesimpulannya, turunan dari A pangkat X itu tetap jadi A pangkat X. Tetapi masih dikali dengan ln A. Tuh, turunan dari A pangkat X tetap jadi A pangkat X. Tapi masih dikali dengan ln A. Kalau U, ya nanti tinggal turunan dari A pangkat U tetap jadi A pangkat U
tapi masih dikali ln A sama U aksen. Karena terkait aturan rantai. Nah, selanjutnya diperoleh integral dari integral dari A pangkat X itu juga tetap jadi A pangkat X, gitu ya. Tetapi masih dikali sama seperlen ln A. Nah, ini perlu diperhatikan. Ingat-ingat, turunan A pangkat X. Jadi kalau awal tadi kan kita punya turunan E pangkat X, tetap E pangkat X. Ini sama juga. Turunan dari A pangkat X itu tetap jadi A pangkat X, gitu ya. Yang membedakan masih dikali sama ln A. Terus tadi kita punya integral dari E pangkat X itu tetap E pangkat X. Nah, ini juga sama. Integral dari A pangkat X tetap A pangkat X. Yang membedakan masih dikali sama seperlen A. Lalu sifat-sifat fungsi eksponen. Nah, ini biasa ya. Kalau dikali pangkatnya ditambah. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Pangkat dipangkatkan pangkatnya dikali. Terus A kali B pangkat X masing-masing dipangkatkan X. Jadi A pangkat X, B pangkat X. Lalu pembagian juga seperti itu. A pangkat X per B pangkat X. Nah, ini sederhana ya. Cuma sifat-sifat eksponen yang sudah sering kita ketahui. Oke, nanti ini contoh. Contohnya, kita suruh menghitung turunan pertama dari 3 pangkat 2x plus 1 ditambah 2 sin 2x. Oke, turunan dari 3 pangkat 2x plus 1 tetap gitu kan, tetap jadi 3 pangkat 2x plus 1, tapi masih dikali sama ln 3. Terus jangan lupa aturan rantainya ya. 2x plus 1, aturan rantainya kan 2 turunannya. Ditambah, nah 2 sin x tetap turunan 2 sin x tetap 2 pangkat sin x. Gitu ya, tapi dikalikan sama turunan dari, dikali sama ln 2 gitu ya. Dikali sama ln 2. Lalu turunan dari sin x itu cos 2x. Nah, terus turunan 2x itu 2-nya aturan rantai juga. Nah, kalau integral 4 pangkat x kuadrat gimana? 4x kuadrat kali x. Nah, ini dimisahkan ya. Kita misalkan U sama dengan x kuadrat. Maka du per dx-nya sama dengan 2x. Atau dx nanti bisa kita ganti pakai 2x du. Maka diperoleh integral dari 4 pangkat x kuadrat x dx itu akan sama dengan integral dari 4 pangkat U. Nah, terus x dx tadi itu bisa kita ganti pakai du per 2. Jadi sebenarnya substitusi ya, x-nya tetap x. Terus dx-nya kamu ganti du per 1/2x. Karena habis dicoret x-nya tinggal 2-nya saja. Maka kita dapat integral 4 pangkat U du per 2. Integral dari 4 pangkat U tetap 4 pangkat U. Tapi masih dikali sama ln 4. Terus ini 2 tadi konstanta, makanya setengah di sini plus C. Sama dengan 4x pangkat 2 per 2 ln 4 plus C. Ini contoh yang eksponen asli. Nah, grafiknya gimana? Oke, grafiknya A pangkat X itu A-nya positif gitu ya. A-nya positif. Nah, maka hasilnya nanti bisa negatif ya. Maka domain domain fungsinya kan dia dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Lalu f aksen x itu kalau kita turunkan tadi jadi A pangkat x ln A. Nah, ini terkait A-nya juga ya. Ini bisa positif bisa negatif gitu ya. Bisa positif bisa negatif. Ln A. Jadi ln itu kan dia positif jika A-nya tadi lebih dari 1. Tapi kalau A-nya itu dari 0 sampai 1, maka ln A itu hasilnya negatif. Ln A hasilnya negatif. Nah, maka di sini kita peroleh turunan itu bisa positif, bisa negatif. Maka bisa monoton naik, bisa monoton turun. Lalu turunan keduanya itu x ln
A dikuadratkan, jelas kalau ini positif ya. Karena dikuadratkan kan dia positif. Maka grafiknya selalu cekung ke atas. Dan F0 sama dengan 1 ya. Karena berapapun dipangkatkan 0 akan sama dengan 1. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya ini. Jadi, untuk A-nya lebih dari 1 ya. Untuk A-nya lebih dari 1, dia sesuai sifatnya tadi ini dia monoton naik. Jadi naik, cekungnya ke atas, terus dia melewati 0,1. Lalu, kalau A-nya itu dari 0 sampai 1, dia fungsinya tuh turun, monoton turun. Tetap melewati titik 0,1, tetap terbuka ke atas. Maka grafiknya seperti itu. Kalau kita punya fx sama dengan A pangkat X, ini seperti ini grafiknya. Kalau fx sama dengan A pangkat X, untuk A-nya dari 0 sampai 1, grafiknya seperti ini. Oke, kita lanjut ke fungsi logaritma umum. Tadi udah fungsi logaritma asli. Nah, sekarang ada fungsi logaritma umum. Karena fungsi eksponen umum monoton murni, maka ada inverse-nya. Ya, jadi jelas fungsi eksponen tadi sudah kita lihat, dia itu monoton murni, maka dia punya inverse. Inverse-nya itu apa? Ya, inverse dari fungsi eksponen umum disebut fungsi logaritma umum. Logaritma dengan bilangan pokok A itu dinotasikan sebagai A log X. Sehingga berlaku Y sama dengan A log X atau X sama dengan A pangkat Y. Dari hubungan ini kita dapatkan ln X itu sama dengan, ini sebenarnya tadi ya pakai sifat karena saling inverse tadi ya, Y sama dengan A log X, nah, itu kan ekuivalen atau sama aja. Kita punya definisi A pangkat Y sama dengan X, pakai sifat ini ya. Maka kalau kita punya ln X gitu ya, itu bisa kita tulis jadi ln dari A pangkat Y. Karena X tadi bisa kita ganti pakai A pangkat Y. Terus turunannya, atau ini pangkatnya bisa pindah ke depan ya, pangkatnya pindah ke depan. Maka Y ln A atau ekuivalen sama dengan ln X per ln A. Ln X ini pakai sifat apa? Sifat logaritma ya. Jadi ln Y sama dengan ln A itu bisa kita pecah nanti jadi ln X per ln A. Maka kita dapatkan A log X gitu. A log X itu sama dengan ln X per ln A. Ini sebenarnya sifat sederhana logaritma ya. Kalau kita punya A log X itu kan pecahnya jadi ini ya. Ln X per ln A ya. Ini diingat-ingat lagi sifat logaritma. Nah, maka turunan dari A log X itu sama aja turunan dari ln X per ln A. Itu ya. Jadi kita punya bentuk ln X gitu ya. A log X gitu ya. A log X ini. A log X. A log X itu tadi bisa kita pecah jadi ln X per ln A. Nah, maka turunan dari A log X sama aja turunan dari ln X per ln A. Nah, turunannya apa? Nah, turunan dari ln X ya tinggal 1/X gitu kan. Kalau ln A kan suatu konstanta, maka dikali sama ln A. Nah, ini jadi yang penting. Selanjutnya kalau kita punya fungsi logaritma asli, itu misalkan A log X gitu ya. Jadi turunan dari A log X itu sama dengan 1/X. 1/X, tapi masih dikali sama ln A, 1/ln A. Nah, kalau bentuk umumnya berarti ya turunan dari A log U itu sama dengan 1/U gitu ya. Tapi masih dikali sama U aksen dan ln A. 1/ln A. Oke, contoh. Ini kita punya fx sama dengan 3 log
X kuadrat plus 1. Nah, itu maka itu bisa kita ubah jadi ln X kuadrat plus 1 per ln 3. Ya kan ini pakai sifat ya. Ini bisa kita pecah biasa kan jadi ln ini per ln ini. Ini ya pakai sifat A log B itu kan sama aja log B per log A. Nah, pakai sifat itu. Nah, ini kita gunakan ln di sini. Ya udah, maka turunannya ya tinggal turunan dari ini ln X kuadrat per 1 gitu kan. Turunan dari ln X kuadrat plus 1 itu sama dengan 1 per X kuadrat plus 1. Terus ini tadi ada seperti seperlen 3. Terus ini turunan terkait aturan rantai ya. Jadi ln dari X kuadrat plus 1 kan seper X kuadrat plus 1. Tapi masih dikali sama turunan dari X kuadrat plus 1. Yaitu di sini 2X. Yang 2, 4 log ini, maka turunannya, ini kayak tadi dipecah dulu juga boleh. Maka turunannya ya tinggal seperlen 4 gitu ya. Nah, terus dikali sama turunannya ini. Tinggal kita cari turunan dari ln X plus 1 per X min 1. Turunan dari ln tinggal seper ya kan. Jadi seper ini. Tapi jangan lupa masih dikali sama turunan dari X plus 1 per X min 1. Nah, maka diperoleh ini ditulis jadi X min 1 per X plus 1 ya. Terus ini turunan U per V ya. Turunan U per V hasilnya ini X min 1 min X plus 1 per X min 1 dikuadratkan. Dapat hasilnya ini. Seperlen 4 min 2 per X plus 1 X min 1. Oke. Ini tentang turunan dari fungsi logaritma asli. Jadi sebenarnya tinggal seper gitu ya. Seper fungsinya, tapi jangan lupa masih dikali sama seper ln. Ln dari bilangan pokoknya. Oke, untuk grafik ya. Sama tadi di grafik itu ya tinggal gampang. Tinggal simetri ya kan. Simetri dari fungsi eksponen asli. Tadi kan kita sudah punya fungsi eksponen asli. Fungsi eksponen asli yang A lebih besar dari 1 tadi kan ini. Maka simetrinya aja gitu. Nah ini juga iya. Ini simetrinya, simetri tapi simetri Y sama dengan X ya. Jadi kita tadi sudah punya fungsi yang untuk A pangkat X tadi ya, A-nya dari 0 sampai 1 ini, kita simetrikan ke ini, maka hasilnya. Oke, ini grafiknya silahkan diperhatikan. Kalau sudah, ini ada latihannya. Turunan dari Y-aksen, tentukan Y-aksen, ini integralnya. Oke, fungsi inverse minggu depan ya. Oke, terakhir nih ya latihannya, silahkan nanti dikerjakan. Demikian pembahasannya, kita sudah membahas tadi fungsi transenden gitu ya. Fungsi transenden yang pertama ada eksponen asli, terus tadi ada logaritma asli, terus kita bahas juga bagaimana kalau eksponen umum dan logaritma umum.